Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita mau ngadain podcast yang kedua kalinya. Sekarang kita kenalan dulu yuk sama pembicara yang satu ini. Ya, nama saya Juan, biasa dipanggil Juan. Nama lengkapnya? Oh, nama lengkap saya Adventus Juan Peter. Terus kelas. Oh, saya sekarang udah kuliah. Ya. Oh, kelas di kuliah. Iya. Oke, kelas di kuliah. Saya sekarang mahasiswa tingkat 2017 tingkat 4 kayaknya ya. Ya semester 6 lah pokoknya. Kamu masuknya tahun berapa, Mas? Tahun 2017 Oh, masuknya. gitu. Yeah. Kalau boleh tahu asalnya dari mana nih, Mas? Nah ini menjadi perdebatan sampai saat ini. Kenapa ya, Mas? Enggak, jadi tuh asalku itu Bantul. Tapi nggak kelihatan kayak orang Bantul kan logatnya. Itu masalahnya. Terus lamanya itu di Bangka. Di Bangka hampir 10 tahun mungkin ya. Pokoknya dari SD kelas 5 itu semester 2 aku udah pindah di Bangka. Jadi lahirnya di Bantul. Iya. Terus Tapi memang menghabiskan masa-masa hidup itu lebih banyak di Bangka daripada di Jogja itu sendiri. terus mulai ke Jogjanya lagi itu pas kuliah apa gimana? Ke Jogjanya lagi. Ya sebenarnya nggak cuma kuliah, kan pas liburan kan biasa ke tempat mbah gitu kan. Iya, jadi ya terkadang ke Jogja itu nggak harus kuliah sih, bisa liburan juga. Tapi memang ya kalau lamanya pas kuliah ini langsung ke Jogja sih gitu. Terus aku pengen tahu nih, kenapa Mas Juan pilih masuk ke UNY? Ya, jadi ini berawal dari apa ya? Kenapa aku ingin masuk UNY? Ya karena itu UNY itu sebenarnya itu menurutku dulu itu adalah universitas pencetak guru terbaik di Indonesia. Karena aku bercermin dari waktu itu guru olahraga. Sekarang mungkin udah pindah sih dari SMA aku. Itu dia materi apa ya, olahraganya itu disampaikan dengan jelas. Terus dia juga ya sopan sih. Guru ini aku lihat dari situ. Terus dari guru lain juga lulusan dari UNY kok bagus ya. Terus mereka juga istilahnya kalau di Bangka tuh overpower gitu. Jadi mereka ngajarnya itu lebih daripada guru-guru lain gitu. Dan teruji juga mereka nomor 1 di kabupaten sih. Gitu. Jadi itu alasannya ya pengen masuk ke UNY tuh. Enggak, itu memperkuat alasan. Oh gitu ya. Oke, siap. Terus kan Mas Juan kan udah lama nih di Bangka, terus berarti kan merantaunya ke Jogja gitu ya? Iya kan? Bisa dibilang kayak gitu. Nah, terus gimana sih rasanya pertama kali kuliah di UNY apalagi jauh gitu kan? Oh iya. Gini, ngerantau ya. Ya sebenarnya kalau dari rumah dihitungnya itu ngerantau. Cuma kalau udah mengenal budaya Jogja itu memang udah lama, kan aku lahir di Bantul kan ya. Ya jadi udah tau lah. Apa istilahnya kalau di Jogja tuh unggah ingguhnya. Nah kayak gitu. Itu udah tau lah. Jadi udah nggak syok kultur lagi. Cuma ya memang mungkin ada perubahan istilahnya perubahan mode di kota lah kayak gitu. Biasa lah kan ya. Kota budaya tapi aku ngerasanya itu ya masih ada budayanya cuma udah beda aja, udah kayak berkembang ke kota-kota maju kayak di Jakarta sama Jawa Barat gitu. Oke, sip. Terus ceritain lagi dong gimana sih rasanya kuliah di pendidikan IPA? Ya. Rasanya itu gimana ya? Itu nggak bisa dijelasin satu kata sih. Kenapa? Ya karena ya gimana ya, mengalami suka duka ya di situ kayak gitu. Jadi rasanya ya campur aduk antara ya emosi itu pasti ada lah. Emosi kan perasaan kan ya, pasti ada lah perasaan jengkel dan lain-lain. Tapi bersyukur. Tapi yang paling penting itu bersyukur. Soalnya di pendidikan IPA ini
mudah. Mudah dalam artian itu kita itu sebagai mahasiswa itu nggak apa ya istilahnya, nggak dipersulit sebenarnya loh kalau dibandingin dengan dibandingin dengan teman-teman yang lain. Itu aku bersyukur masuk di IPA karena aku tidak dipersulit dalam hal administrasi, dalam hal apa lagi misalnya. Nilai itu paling penting. Kenapa? Ya karena akan menentukan, weh aku cum laude weh wisuda gitu. Emang kalau di IPA nilainya itu gimana sih? Kalau di IPA itu yang penting adalah kamu menjalani proses aja yang dikasih dosen, itu artinya kamu kerjain aja. Dan itu pasti hasilnya akan memuaskan. Kalau kamu menurut semua kata dosen itu pasti akan memuaskan. Khususnya dosen-dosen IPA sih. Dosennya enak-enak kok. Oke, aku ada setujunya sih sama Mas Juan. Terus apa ya? Aku mau nanya lagi tentang Mas Juan tuh di UND tuh ikut organisasi apa aja sih? Sebenarnya aku tuh anak yang anti organisasi. Kenapa? Ya karena aku mikirnya organisasi itu bikin lelah badan. Itu dulu. Jadi aku tuh dulu tuh ansos, anti sosial. Oh gitu. Iya, dulu aku tuh ya pendiam, pemalu gitu. Iya. Tapi aku nggak percaya ya. Iya, jadi tuh aku SMP itu jujur aku tuh jadi ketua OSIS. Oh iya. Ya walaupun aku malas organisasi, aku jadi ketua OSIS. Di mana? Di SMP? Iya, karena pas itu pasti akan kaget karena pas itu aku istilahnya anak guru sekolah di situ. Terus kebetulan ya, bukannya sombong. Jadi mohon maaf pada ibu bapak guru yang masih mengajar di SMP itu. Nanti pencatutan nama. Jadi pas itu tuh votingku itu unggul karena memang pas itu aku anak guru gitu loh. Dan bapakku itu kebetulan guru IPS di situ itu terkenal gitu istilahnya. Jadi ya nurun ke anaknya gitu. Oh gitu. Iya. Terus ceritain dong gimana organisasi selanjutnya, maksudnya yang Mas pernah jalanin di UNY. Oke. Pasti gini. Organisasi di UNY ya. Oh ya, jadi aku belum jawab ya organisasi apa aja di UNY ya. Jadi pertama itu aku mencoba. Ini sebenarnya aku mencoba loh. Di Himaipa tuh aku mencoba apakah aku bisa masuk kayak gitu. Terus kenapa aku mau di Himaipa? Ya karena aku ingin, waktu itu aku egois banget. Kenapa? Ya egois karena aku cuma mementingkan diriku sendiri. Jadi pas itu aku diwawancara oleh Mas Agung. Orangnya masih hidup. Ya. Siapa sih Mas Agung? Ya Mas Agung itu yang baru wisuda itu, yang lulus tercepat. Bukan tercepat sih, ya lulus 3,5 bulan dan paling cepat di antara teman-teman seangkatan lainnya. Angkatan 2016. Oh iya. Nah, kayak gitu. Terus tadi sampai mana? Oh, organisasi. Iya. Ya, jadi wawancara. Sebenarnya ya aku cuma coba-coba aja, iseng-iseng. Terus ternyata wah, kok asik ya kayak gitu. Terus aku berpikir gini. Jadi pas SMP SMA itu aku ngerasa aku nggak kenal siapa-siapa. Gitu. Sorry, pas di SMA doang. Aku nggak kenal siapa-siapa karena pas itu aku nggak aktif di organisasi kan. Jadi aku cuma kenalnya cuma teman sekelas gitu. Terus teman di beda kelas pun nggak tahu. Gitu. Terus kok aku kan temenan sama ya anak organisasi juga kan. Terus kalau misalnya anak kelas lain ketemu sama dia pasti pada gatuk gitu loh. Gatuk itu artinya ngobrol-ngobrol gitu, klop juga. Nah aku mau ngobrol apa, gak ada bahan obrolan kan. Apa itu MPK, apa itu OSIS, apa itu proker, HUT, sekolah, aku gak ngerti semuanya gitu. Nah maka dari itu pas kuliah, saatnya saya berorganisasi. Saya meningkatkan soft skill saya. Dan ternyata sampai sekarang itu membawa membawa pendewasaan diri yang sangat besar menurut aku. Jadi aku menyesal kenapa dulu-dulu itu gak berorganisasi itu karena itu ternyata organisasi itu bisa mendewasakan diri kita. Organisasi yang diikutin itu yang pertama Himaipa. Terus ada kayak Simis juga sebenarnya aku sempat ikut. Tapi ya mohon maaf itu aku sebagai anggota pasif. Jadi ya pas itu aku sebenarnya semangat bikin penelitian, tapi setelah tahu tahapannya wah kok kayaknya ribet banget ini, harus konsultasi ini. Sedangkan pas itu aku masih kurang paham mengenai laporan, belum terbiasa gitu. Jadi aku anggap laporan itu nomor 1 pokoknya. Wah, aku dulu ambis. Jadi pas itu ya nggak serius, dia kayak Simis gitu. Terus di Himaipa ikutnya di bidang apa nih? Wah, aku pas itu di bidang yang
dianggap orang-orang itu isinya orang pintar semua. Apa tuh? Ya penalaran. Oh. Yang sekarang jadi penalaran dan kreativitas. Kenapa masuk situ? Oh iya jelas. Karena aku punya pengalaman di SMA dulu KIR. Walaupun aku juga anggota PASIF juga di KIR. Gitu. Oh, jadi meneruskan gitu ya? Ya meneruskan apa yang aku minati sebenarnya. Aku suka penelitian. Tapi penelitianku itu ya gitu. Aku lebih suka apa ya? Ini rancu sih. Aku suka konspirasi sebenarnya. Konspirasi. Pakai itu penelitian, nggak tahu juga aku. Jadi aku suka neliti hal-hal yang menurut orang itu kayaknya nggak mungkin deh. Terus selain di Himaipa apa? Oh, selain di Himaipa itu ya udah demis ya untungnya. Ya. Jadi nggak perlu sibuk proker. Jadi untuk selanjutnya aku sekarang berkarir di DPM FMIPA. Sebagai ya komisi 1. Oh. Terus ceritain dong gimana kesibukannya selama ini? Apakah ngeganggu kuliah nggak sih? Oh, kalau ngeganggu kuliah ya jelas ganggu. Ngeganggu? Ya kalau aku merasanya sih nggak terganggu. Cuma kalau faktanya memang mengganggu. Cuma bagaimana kebalik ke kita kan? Kita tuh bisa nggak manajemen diri kita tuh dengan baik? Kita siap nggak dengan resikonya gitu? Kalau aku jujur aku nggak bisa manajemen diri. Kenapa? Ya gini, misalnya besok laporan. Harusnya aku memprioritaskan laporanku daripada aku beraktivitas dong. Maksudnya di secara ekstra kuliah. Kita ekstra kuliah lah. Yeah. Di DPM misalnya kan. Ya aku harusnya memprioritaskan laporan, tapi aku nggak bisa. Karena aku sudah nyaman dan senang di DPM. Nah, risikonya apa? Risikonya aku harus bangun pagi-pagi subuh untuk garap laporan. Dan itu nguras tenaga, nguras kesehatan juga. Kayak gitu. Dan aku siap itu. Kayak gitu. Cuma ya makanya kembali lagi bagaimana kita memanajemen diri kita. Seperti itu. Berarti ada gimana sih rasanya? Emang kalau kayak dengan komitmennya seperti itu, Mas Juan tuh senang apa gimana? Ya senang jelas lah. Karena jalanin aja gitu ya. Jelas, karena aku di tiap organisasi aku mendapat suasana yang baru, tantangan yang baru. Aku suka. Apalagi tantangan itu berpengaruh besar terhadap semua orang dan aku punya kemampuan untuk menghadapi tantangan tersebut. Jadi aku suka itu. Suka saya. Terus abis itu ceritain dong gimana pertama kali pas Mas Juan dapat beasiswa. Oh, beasiswa ya? Ya. Oke. Jadi, nah ini masih nyambung ke organisasi. Jadi efeknya ikut organisasi itu akan mempermudah jalan kalian memperoleh beasiswa. Gini, karena di Indonesia itu banyak orang pintar. Tapi soft skillnya itu jelek. Kenapa tuh? Ya, aku berkaca pada pengalamanku sendiri. Gak mau aku sebutin namanya. Jadi itu ada teman, dia tuh pintar. Tapi kalau ngomong di depan kelas terus berbicara yang jelas itu dia susah. Gitu. Dia susah mengutarakan maksudnya kayak gitu. Ya, pokoknya terus akhlaknya pun ada yang buruk juga. Kayak gitu. Jadi orang pintar itu banyak di Indonesia. Minteri orang. Gitu. Ya minteri orang itu banyak di Indonesia. Nah, sedangkan pemerintah itu butuh orang yang kita itu bermanfaat bagi negara juga. Ya caranya. Jadi kalau dari kampus kan jelas kita ikut organisasi. Iya benar, ikut organisasi. Itu akan memuluskan langkah kita mendapatkan beasiswa. Oh. Terus pas dapat beasiswa itu gimana caranya? Caranya itu mudah. Kamu daftar. Infonya? Oh iya. Jadi ini penting. Jadi info itu kamu harus gali terus. Info mengenai beasiswa itu kamu harus gali terus. Entah itu dari kakak tingkat, entah itu dari mungkin adik tingkat gak menutup kemungkinan. Dari adik tingkat yang mungkin udah dapat beasiswa, kamu harus gali terus. Kalau memang kamu niat dapat beasiswa dan membantu perekonomian keluarga kamu. Kayak gitu. Jadi itu kayak didasari sama alasan kenapa pengen daftar beasiswa tuh berarti harus ada niat dulu gitu ya? Iya harus ada niat. Terutama niat yang lurus, bukan lurus sih. Kalau semua niat itu pasti lurus. Niat buruk pun pasti lurus. Maksudku itu niat yang baiklah. Iya. Baik. Bukan untuk
diri kita, tapi untuk orang lain juga itu baik. Maka ya semoga itu kalau niatnya seperti itu, semoga diterima beasiswanya lolos. Oke, siap. Karena pas itu niatku itu memang bukannya sombong juga sih, memang melihat perekonomian keluarga. Jadi harus mau nggak mau aku harus cari penghasilan tambahan sebenarnya waktu itu. Aku mikir penghasilan tambahan. Tapi pas itu aku denger nih. Itu dari kakak tingkat. Itu pun mepet gitu loh. Itu pun mepet Hamin seminggu kali ya. Itu diinfoin, "Oh ya ada beasiswa unggulan nih." Oh ya, namanya beasiswa unggulan. Iya. Ya aku puji Tuhan aku dapat itu beasiswa unggulan. Nah, jadi pas itu diinfoin ada beasiswa unggulan. Terus aku tanya kan. Aku nggak munafik, pasti aku tanya duitnya. Duitnya berapa? Wah, ya banyak, gitu, banyak pokoknya. Ya makanya, jadi aku, wah, oke, daftar. Syarat-syaratnya ternyata mudah, kayak gitu. Jadi syaratnya pas itu, yang penting kamu ada prestasi, prestasinya di submit apa aja, terus ya udah yang penting kamu jelas dari jelas dari warga negara Indonesia lah, gitu. Nah, yang penting administrasi kamu lengkap, terus ada transkrip nilai, ada prestasi udah. Emang bukannya sebenarnya beasiswa tuh biasanya syaratnya susah-susah ya, kayak ribet gitu loh, makanya kadang orang tuh suka males gitu ikut beasiswa. Oh, itu ribet karena mereka malas berusaha. Gitu. Iya, mereka malas berusaha dan itu untuk orang-orang yang biasanya gagal mendapat beasiswa. Iyalah. Kenapa? Ya mereka kalau gagal dapat beasiswa, mereka akan ngomong ke orang, "Boy, kamu mau daftar beasiswa ini? Hei, jangan, itu susah." Iya. Kayak gitu. Ngomporin gitu ya? Iyalah. Ya. Padahal sebenarnya mah nggak kayak gitu juga kan? Iya. Ya puji Tuhan waktu itu aku udah nabung prestasi gitu loh, pas SMA gitu. Jadi ya udah ternyata memang mudah, tapi memang mudah atau sudah itu relatif. Iya. Jadi kayak perlu ada bekal dulu ya kalau mau ikut sesuatu gitu. Ya, perlu bekal. Tapi memang yang paling penting itu niat. Oke, siap. Terus kan mengetahui dari berbagai pengalaman Mas Joan nih, jadi kayak ada nggak sih kayak pesan tips-tips biar kayak seimbang kuliah, organisasi, dan apalagi bisa dapat beasiswa itu kan kayak nggak gampang gitu loh. Nah, kalau dari menurut Mas Joan sendiri itu gimana sih? Kalau menurutku itu harus jadi susah dulu. Apa tuh? Ya, kamu harus merasakan kesengsaraan hidup sebelumnya. Jadi kamu akan mengerti rasanya bagaimana bersyukurnya kamu ketika dapat beasiswa tersebut. Lalu bagaimana bersyukurnya kamu ketika kamu mendapatkan peran di organisasi tersebut. Seperti itu. Jadi memang harus istilahnya menurutku hidup prihatin itu penting. Kayak gitu. Kenapa tuh? Ya, karena dengan hidup prihatin kita lebih mudah bersyukur kepada Tuhan. Menurutku kayak gitu. Oke, siap. Aku setuju nih sama yang statement terakhir tuh. Terus kita nggak tahu tantangan apa yang bakal kita hadapi ke depannya. Kayak mungkin kayak gitu ya teorinya, cuman kayak di kenyataannya tuh nggak gampang gitu. Nah, ada pesan apa nggak gitu, misalkan apalagi buat mereka yang merantau tuh kayak susah banget, kayak jauh dari orang tua, terus pokoknya ya gitu deh, apalagi yang buat orang-orang yang sibuk, buat orang-orang yang sedang berusaha buat mencapai prestasinya, dan yang susah, yang lagi sibuk berorganisasi, barangkali ada kesan pesan gitu. Oke. Yang penting itu kalau merantau itu carilah teman. Teman yang bisa kamu percayai. Selain itu kalau bisa nih, cari teman itu yang yang bukan mengerti sih. Istilahnya itu yang mau mendengarkan keluh kesah kamu, seperti itu. Dan dia itu bukan teman yang istilahnya destruktif lah. Yang destruktif itu artinya itu yang maksa kamu untuk melakukan apa yang dia mau. Toxic. Ya, maybe toxic, maybe parasit. Kayak gitu. Ya, carilah sahabat sih. Intinya carilah sahabat seperti itu yang bisa mendengarkan keluh kesah kamu. Terus untuk pesan yang
Apa ya? Oh, selain itu ya. Sering komunikasi sama orang tua. Itu penting. Apa masalah kamu yang kamu hadapi di tanah rantau itu perlu kamu komunikasikan dengan orang tua. Karena bagaimanapun mereka lebih mengerti daripada kamu sendiri mengerti dirimu. Ngerti gak? Ya, aku paham kok. Jadi ya kan mereka kan udah besarin kamu kan. Otomatis mereka pasti harusnya lebih tahu gitu. Ada lagi? Apa ya? Yang tentang orang-orang yang pengen mendapatkan prestasi tapi mereka sibuk gini-gini. Ya, kalau untuk mendapatkan prestasi itu yang pertama tadi, kamu harus hidup prihatin. Artinya kamu harus melakukan hal-hal yang biasanya kamu inginkan. Maksudnya itu tidak penting sebenarnya sih. Keinginan itu tidak penting tapi kamu harus korbankan untuk mendapatkan prestasi tersebut. Kayak gitu. Terus banyak usaha juga pasti. Doa juga harus. Oke. Kayak gitu. Oke. Aku sampai speechless nih sebenarnya, aku mau ngomong apa. Tapi aku mendapat banyak hal dari apa yang Mas Juan bilang. Terus ya pokoknya makasih buat kesempatannya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ada. Apa? Ya, bagi teman-temanku yang masih meragukan aku Bantul atau Bangka. Aku aslinya Bantul, cuma lamanya di Bangka. Jadi kalau orang tanya, kamu aslinya mana? Aku asli tuh Bantul, bukan Bangka ya. Walaupun logatku itu Bangka, udah itu aja. Oke, siap. Oke, makasih ya Mas Juan udah meluangkan waktunya buat di podcast bersama saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.